Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aslamia Ilyapasa, nomor absen 24 dari 2 PBBA. Nah, di sini saya akan membuat praktek menghitung kelayakan usaha pada sebuah usaha yang sudah saya kunjungi sebelumnya, yaitu Greenhouse Variety Farm, yang komoditas utamanya adalah selada merah. Nah, ini adalah pemetaan untuk produksi. Asumsi umumnya ini di sini tertera bahwa B merupakan bulan dan M merupakan minggu. Dan siklus produksinya ini 1 bulan. Dengan 1 tahun ini ada 12 bulan. Di sini diketahui bahwa di bulan pertama ini terdapat M1, M2, M3, M4, M5, sampai M5. Dan di bulan kedua hanya ada M1, M2, M3, M4. Dan seterusnya pada bulan 3 ada M1, M2, M3, M4, M5, dan di B4 ada M1, M2, M3, M4, dan seterusnya. Nah, setelah asumsi umum, selanjutnya kita akan menghitung kuantitas tenaga kerja yang di sini satuannya adalah HOK atau harian orang kerja. Anggapannya 1 HOK ini ada 8 jam kerja. Nah, tabel kuantitas tenaga kerja sendiri terdiri dari persiapan greenhouse, ada persiapan media semai, pemindahan tanam, pemeliharaan tanaman, panen, dan juga ada sortasi. Nah, selanjutnya ada di tabel C, ini merupakan material yang dibeli atau yang dibutuhkan. Ini ada benih, nutrisi AB mix A, nutrisi AB mix B, ada rock wool, pestisida, karung hasil panen. Selanjutnya yang di tabel D ini ada harga dan juga harga dari tenaga kerja dan juga ada harga materialnya. Nah, untuk list kegiatan yang memerlukan tenaga kerja ini di kolom ini harus sama dengan yang ada di kolom kuantitas tenaga kerja. Harus urut rinci sama. Begitu pula dengan yang di material ini juga harus urut rinci sama seperti yang ada di kolom C. Nah, pada kolom E ini terdapat biaya variabel dari pengalian antara harga dan kuantitasnya yang diperlukan dalam satu kali siklus produksi. Nah, terus ini juga ada biaya tetap di tabel F dan juga di tabel G ada total biaya produksi, di mana merupakan penambahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Dan juga di kolom H ada biaya kolom H ada hasil panen jagung. Langsung saja, yang pertama ada mengenai kuantitas tenaga kerja. Nah, di sini misalnya pada usaha yang saya amati, saya kunjungi, ini pada persiapan greenhouse, jumlah HOK per aplikasi ini ada 2. Nah, keterangannya 4 hari. Jadi, dilakukan selama 4 jam per hari, dan per hari itu 4 orang. Nah, ini rumusnya seperti yang ada di sini, bahwa rumus HOK per aplikasi sama dengan jumlah orang dikali buka kurung jumlah jam berkegiatan sehari dibagi 8 jam. Ini berarti HOK per aplikasi ini sama dengan jumlah orang ini kan ketahui bahwa 4 orang dikali buka kurung jumlah jam perkegiatan. Di sini kan perkegiatan sehari ini ada 4 jam dibagi 8 jam. Karena 1 HOK ini hitungannya sama dengan 2. Nah, untuk per siklus produksi ini karena ini kan 2. Nah, per siklus produksi ini artinya ini sama dengan
2 dikali, karena di sini keterangannya adalah 4 hari, jadi dikali. Selanjutnya kita masukkan, karena persiapan greenhouse ini hanya di awal saja, kita masukkan 8 ini di tabel pada bulan pertama, minggu pertama. Begitu pula dengan untuk persiapan media semai dan penilaian benih ini dilakukan karena di sini kami menggunakan di sini siklus produksi ini 1 bulan, jadi tiap bulan dilakukan persiapan media semai dan juga penyemaian benih. Nah, di sini 4 hari setelah persiapan berarti ada di minggu pertama dilakukan 1 hari selama 4 jam oleh 6 orang. Berarti sama dengan HOK per aplikasi sama dengan jumlah orang, yaitu 6, dikali, buka kurung, jumlah jam per kegiatan sehari. Diketahui bahwa 4 jam dibagi 8, sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita masukkan bahwa tiap seminggu sekali pada minggu pertama, sebulan sekali pada minggu pertama itu persiapan kan. Setelah 4 hari persiapan lahan ini ada 1, ini sama dengan selanjutnya di bulan kedua semua terlink, jadi tidak boleh langsung ditulis, tapi harus ini semua sudah pada minggu pertama di tiap bulannya sampai ke bulan 12. Selanjutnya untuk per siklus produksi ini sama dengan sum dari sini kita bawa sampai di bulan ke-12. Selanjutnya ada pindah tanam. Eh, pindah tanam ini jumlah HOK per aplikasi ini adalah 1. Jadi sekitar 10 sampai 14 hari kita hitung dimasukkan ke minggu kedua. Jadi ini minggu kedua. Kita masukkan ke minggu kedua. Minggu kedua. Lanjutnya untuk per siklus produksi ini sama dengan sampai belakang. Nah, 12. Jadi per siklus produksi itu ada 12. Selanjutnya di pemeliharaan tanaman. Nah, di sini nih sama dengan jumlah orang 1 dikali buka kurung 2 jam 2/8. Sama dengan 1 kali 2/8,25. Nah, ini langsung ini sebulan sekali pemeliharaan tanaman. Saya akan taruh di pemeliharaan di tengah-tengah, yaitu di minggu kedua. Kita hapus.
Nah, ini udah sampai ke minggu ke bulan ke-12. Nah, untuk jumlah per siklus produksi ini berarti sama dengan seperti tadi sum sampai ke bulan 12. Selanjutnya ada panen. Panen itu dipanen pada umur ini dipanen pada umur 30 sampai 35. Sampai seterusnya. Waktu Lanjutnya ke bagian sertasi. Nah, setelah panen akan dilakukan oleh satu orang selama 4 jam dan hanya 1 hari. Jadi ini sama dengan sum eh eh, satu orang kali jam kerjanya 4 jam dikurung 4 jam 8 sama dengan 0,5. Nah, dilakukannya kan setelah panen, jadi ada di minggu ke-4. Dilakukannya ada di minggu ke-4. Dimana dimasukkan ke minggu ke-4. Nah, selanjutnya ini sama dengan Nah, untuk selanjutnya kita akan beralih ke material. Nah, pada material ini diketahui bahwa benih ini dipakai per aplikasi itu ada 40 gram 1 kali. Jadi jumlah material per siklus produksi adalah jamat ini kan 40 di minggu pertama. Taruh dulu di minggu pertama. Nah, jika sudah untuk jumlah ini sama dengan begitu pula dengan nutrisi AB Mix A. Jadi diketahui per aplikasi ini membutuhkan 10 liter dan 2 kali.
Hmm, berarti pada minggu pertama dan ini satu kali. Ini juga satu kali. Per siklus tanam satu kali. Berarti ditaruh di minggu kedua. Nah, jadi untuk ini sama dengan sum. Selanjutnya untuk eh, nutrisi AB mix B. Itu juga satu kali. Taruh ini di minggu ketiga. Minggu kedua juga. Selanjutnya untuk jumlahnya, ini seperti tadi sum dari sama dengan sum dari tabel sini sampai ke belakang. Nah, selanjutnya untuk Rockwell. Nah, ini juga ditaruh di minggu pertama, jadi betulnya ada 10 lembar sekali. Ini sampai 10. Setelah
semua harus disamakan sampai ke bulan ke-12. Untuk pestisida itu dibutuhkan 100 mili sekali. Ini coba selanjutnya ada pestisida. Pestisida yang digunakan yaitu pestisida 100 mili satu kali. Ini ditaruh ke bulan ke-3. Semua kita urutkan terlebih dahulu di minggu ke-3. Hmm, Selanjutnya adalah keluasan. Ombaknya hanya 5 kali 4, 15 jumlahnya. Hanya digunakan butuh 1 kali dalam sebulan atau siklus produksi. Hmm, berarti di minggu ke-4.
Sini 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 maksudnya kenapa sama semua tiap kolom itu karena di sini diibaratkan bahwa eh, harga HOK per itunya tetap atau sama atau stabil, jadi tidak berganti-ganti. Begitu juga dengan materialnya. Jadi dari kolom awal hingga akhir ini anggapannya sama. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel ini adalah eh, seperti persiapan lahan, penanaman. Nah, ini dihitungnya dari misalkan persiapan lahan ini kan di minggu pertama ini persiapan lahan menggunakan 8, 8 HOK. Jadi, ini bisa dihitung langsung sama dengan di sini harga persiapan lahan dikali jumlah HOK-nya. Nah, langsung aja bisa dimasukkan karena persiapan lahan hanya di minggu pertama, bulan pertama, jadi udah. Selanjutnya yang persiapan lahan, penanaman, ini persiapan persiapan lumayan. Terus yang dua bisa persiapan. Yang ketiga ada pindah tanam, pemeliharaan tanaman, lahan, pindah tanam, pemeliharaan tanaman, panen, pemeliharaan tanaman, panen. Selanjutnya ada panen. Selanjutnya ada sortasi. Nah, sama seperti di sini. Ini kita samakan dulu. Ada sortasi, ada panen, pemeliharaan tanaman, dan gimana? Pemeliharaan tanaman, pindah tanam, persiapan. Pindah tanam, persiapan. Selanjutnya ada persiapan penyemaian. Nah, untuk biaya variabel ini sama dengan hitungnya sum dari tabel di bawah ini sampai
ditarik ke samping. Nah, selanjutnya untuk biaya tetap. Biaya tetap ini eh, air di sini ditulis 40.000 per bulan. Nah, ini langsung aja air dibayarkan di awal bulan pada minggu pertama dan biaya tetap ini menghitungnya ini sama dengan sum dari sini dari sini terus tarik ke samping. Nah, selanjutnya untuk total biaya produksi ini merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Ini sama dengan ini sama dengan nama sama dengan sum. Nah, ini langsung bisa saja ditarik ke samping. Udah, selanjutnya untuk hasil hasil panen jagung ini bisa disesuaikan. Di sini hasil panennya ada 90 kilo dengan harga per kilonya ada 55.000 dan penerimaannya sebesar 4 juta. Ini penerimaannya sama dengan ini kali ini. Nah, selanjutnya di sini untuk total biaya variabel dalam setahun ini bisa ini sama dengan sum ke bawah dan sama untuk biaya variabel dari tahun. Nah, untuk total biaya dalam 1 tahun ini sama dengan sum buka kurung ini ditambah ini. Nah, sekarang untuk total penerimaan per tahunnya, total penerimaan tahunnya adalah eh, sama dengan sum ini plus samping. Nah, jadi ini merupakan perhitungan eh, melihat kelayakan usaha pada usaha duri yang sudah saya kunjungi, yaitu Various Farm Greenhouse. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah dalam mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.